Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Istiqomah NIM T 2019-4027 akan menjelaskan mengenai akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Akhlak tercela disebut perbuatan buruk. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk berbuat tercela. Akhlak tercela ada berbagai macam, misalnya egois, berkata kasar, dan berbohong. Bagaimana cara menghindari sifat-sifat tersebut? Ayo pelajari materi pada bab ini. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian egois terlebih dahulu. Pengertian egois. Di dalam Islam, sikap egois disebut juga dengan anania. Sikap egois adalah sikap yang hanya memperdulikan kepentingan diri sendiri. Orang yang bersikap egois tidak peduli terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita bersikap egois. Apabila dibiarkan, akan timbul sifat sombong, pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal mulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Akibat dari sikap egois. Akibat yang akan terjadi pada diri kita jika bersikap egois. 1. Dibenci oleh Allah. 2. Tidak disukai teman. Yang ketiga, orang tidak mau berteman dengan kita. Yang keempat, dijauhi orang di sekitar kita. Yang kelima, tidak ada orang yang peduli terhadap kita. Yang ketiga, cara menghindari sikap egois. Cara menghindari sikap egois antara lain: 1. Kita hendaknya peduli dan memperhatikan kondisi orang lain di sekitar kita. Yang kedua, berhati-hati ketika berbuat sesuatu agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, berdoa meminta kepada Allah agar terhindar dari sikap egois. Yang keempat, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Yang kelima, bersedia menolong teman ketika dalam kesulitan. Baik, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian berkata kasar. Berkata kasar termasuk salah satu akhlak tercela. Berkata kasar dapat menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita umat muslim untuk berkata kasar. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW berikut, sesungguhnya tidak ada sesuatu ampun yang paling berat ditimbangkan kebaikan seseorang muslim pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sesungguhnya benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah menjelaskan, apabila ingin menjadi orang yang berakhlakul karimah, jangan suka berkata kasar. Dengan tidak berkata kasar, Allah akan menjadikan kita manusia yang berakhlak mulia. Allah juga akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Yang kedua, akibat berkata kasar. Beberapa akibat apabila kita berkata kasar. Yang ke-1, mendapatkan dosa dari Allah. Yang kedua, menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, dijauhi orang di keliling kita. Yang keempat, membuat orang lain sedih. Yang kelima, tidak dihormati orang lain. Untuk yang ketiga, cara menghindari diri agar tidak berkata kasar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata baik.
Jika tidak mampu, hendaknya kita lebih memilih untuk diam. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Yang ketiga, berbohong. Pengertian berbohong. Berbohong adalah berkata sesuatu yang tidak benar. Berbohong dapat disebut dengan dusta. Di dalam Quran terdapat 250 ayat yang membahas tentang dusta atau berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa berbohong adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam, karena Allah sangat melarang perbuatan tersebut. Berikut adalah ayat tentang larangan berbohong di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Yang artinya, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Akibat dari berbohong: 1. Mendapatkan dosa atas perbuatan tersebut. Yang kedua, tidak dipercaya orang lain. Yang ketiga, ucapan menjadi kita tidak dihargai orang lain. Yang keempat, dicabut rahmat dari Allah. Yang kelima, tidak disukai orang lain. Cara menghindarkan diri agar tidak berbohong. Yang ke-1, berusaha selalu berkata jujur di saat apapun. Yang kedua, menanamkan pada diri kita bahwa berbohong adalah perbuatan yang sangat buruk. Berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sikap berbohong. Menghindari bahwa ucapan kita dicatat malaikat Raqib dan Atid. Menghindari bahwa kejujuran adalah kunci dari kesuksesan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.